Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video hari ini saya doakan semoga teman-teman yang masih sakit semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan bisa kembali normal seperti sedia kala, dan juga diberikan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Video hari ini saya ingin membahas tentang satu minuman atau satu zat yang sangat bagus untuk pencernaan, terutama di usus ya. Jadi hari ini saya membahas tentang probiotik ya, probiotik. Jadi teman-teman, saya sedikit cerita dulu. Dulu sekali saya pernah mengkonsumsi probiotik sekitar 2 tahun yang lalu, dengan botol kecil itu hanya biang probiotik yang disimpan terlalu lama, terfermentasi sampai mengental. Jadi saya minum 1 sendok makan setiap hari, itu membuat perut saya jadi nggak nyaman ya, gas lambung jadi tinggi. Nah setelah itu seiring berjalannya waktu, ketika anxiety sudah membaik, dispepsia tinggal fungsional, terkadang ada kumat sedikit dan sembuhnya dengan cepat. Nah saya memperbaikinya per hari ini dengan probiotik. Jadi saya eksperimen dulu ya teman-teman ya. Saya nggak mau beli probiotik yang seperti diterangkan oleh beberapa mentor itu, yang probiotik harganya antara 300 sampai 1.200.000 itu mungkin berat ya buat orang-orang yang sakit anxiety, yang tenaganya masih belum kuat untuk bekerja, yang masih lemah, yang masih belum punya percaya diri, yang masih horor terus, jadi belum bisa bekerja dengan normal. Untuk teman-teman yang seperti itu, kalau beli probiotik yang mahal itu pasti akan sangat memberatkan. Makanya saya berikan trik untuk mensiasati bagaimana cara mendapatkan probiotik ini. Jadi begini teman-teman, saya berani share karena saya sudah coba sendiri. Ini probiotik yang hasil dari 3 hari yang lalu saya coba. Ini ada bibit putihnya, artinya ini fermentasi, terfermented sudah minuman ini. Ini rasanya sangat nikmat sekali, nyaman sekali. Tapi memang agak begah di perut, jadi saya minumnya itu setelah sarapan. Tapi ini saya belum sarapan pun saya minum, nggak ada masalah. Untuk teman-teman yang masih ada dispepsia fungsional, minumnya itu setelah sarapan saja. Wah, nikmat sekali, menyegarkan. Jadi probiotik yang saya bikin ini dari berbagai macam. Yang semula awalnya ini itu dari kulit nanas dengan jahe, kulit nanas, jahe, dan gula Jawa. Difermentasi selama 3 hari. Ini sudah paling lama ini ya, ada endapannya di sini. Ini sudah nyaman, ini jelas enak banget ini. Dan setelah proses fermentasi di suhu ruang selama 3 hari, kita masukkan ke dalam kulkas, jadi proses fermentasinya tidak berlanjut. Jadi bakterinya beku sementara. Nanti ketika kita minum, bakterinya aktif lagi di dalam usus kita. Ini bagus sekali. Ini yang pertama saya bikin sekitar 6 hari yang lalu, tapi masuk kulkas aman. Ini yang baru bikin tadi, karena kekurangan bahan saya, dan probiotik itu memang harus bikinnya itu harus ditutup dengan butuh udara ya. Untuk fermentasinya itu butuh udara, jadi saya tutup dengan kain bekas begini. Isinya adalah, kalau yang ini adalah kulit nanas, jahe, sama air gula Jawa. Nah, yang 3 hari lalu saya bikin ini menarik ini. Ini saya bikin dari, maaf, yang ini 3 hari lalu. Nah ini berbuih juga. Ini saya bikin dari nanas, karena kulit nanas ini yang wajib ya, karena yang bisa membuat fermentasi itu di kulit nanasnya. Kulit nanas saya campur dengan stroberi sampai stroberinya memudar warnanya. Ini hanya stroberi 5 biji ya. Kalau kita beli isi 13 biji, 1 kotak itu harganya cuma 10.000 kalau nggak salah. Ini saya pakai separuh, isinya 5 atau enggak, kalau nggak 6. Ini sampai 3 hari warnanya memudar gini ya, sudah tercampur. Dan ini hasilnya, rasanya super istimewa, istimewa sekali, sangat istimewa, sangat menyegarkan, menyenangkan, enak sekali. Ada rasa-rasa seperti Sprite, ada rasa-rasa seperti, tapi ini karbonasi alami ya, jadi nggak ada masalah. Jadi baik-baik saja. Ini rasanya enak banget campur strawberry. Nah ini ya saya bikin tadi, karena saya ada leci sedikit, istri saya beli leci, saya bikin yang leci dengan tambahan kayu manis dan apa ini ya, cengkeh.
kayu manis dan cengkeh. Saya kasih kayu manis dan cengkeh, warnanya agak gelap. Ini dari leci dan aromanya sangat menyenangkan sekali, sangat menyegarkan. Nah, probiotik ini adalah probiotik yang sederhana, probiotik yang simpel, yang bukan biang, yang diminum itu tidak menyebabkan gas berlebih, tidak menyebabkan masalah. Dan probiotik ini ketika sudah jadi dan masuk ke usus, mencerna makanan juga, ususnya jadi bersih, ususnya jadi bagus, makanan yang dicerna tercampur dengan fermentasi probiotik buatan kita sendiri ini, maka yang terjadi adalah kita jadi berkurang mood swing. Jujur saja, saya juga ada mood swing, karena meskipun saya normal, saya juga ada mood swing. Contoh, ketika saya tidak habis tidak makan nasi lama, terus saya makan nasi, ada lonjakan gula darah tinggi. Setelah itu dihajar sama insulin, ngedrop lagi, gula darahnya turun. Akhirnya yang terjadi adalah lemes, ngantuk. Nah itu mood swingnya moodnya jadi nggak bagus. Itu yang terjadi. Tapi ketika makan dicampur dengan ini, karbohidrat yang kita makan, mau nasi, mau apapun itu akan disederhanakan oleh probiotik ini. Makanya tidak akan terjadi lonjakan gula darah. Yang terjadi adalah darah itu baik-baik saja, tidak ada insulin, tidak ada lonjakan, tidak ada penurunan gula darah, yang berarti artinya gula darah kita ini stabil. Usus itu yang menyaring antara ampas dan disaring, diproduksi untuk menjadi darah, dan darah itu disalurkan kepada tubuh sampai otak. Ketika kadarnya itu normal, kadarnya itu bagus, maka kita tidak mengalami mood swing. Saya tidak mengalami mood swing selama meminum ini. Meskipun jarang sekali saya mengalami mood swing ya. Tapi ketika saya minum ini bagus. Dan saya sarankan ini hanya untuk teman-teman yang lambungnya sudah tidak begitu bermasalah. Artinya dispepsianya hanya fungsional, bukan dispepsia organik. Tapi saya melihat beberapa artikel juga, melihat di YouTube, katanya minuman ini juga minuman yang sangat bagus untuk pengobatan lambung sih. Ini untuk pencernaan bagus, lambung dan usus, terutama usus ya. Usus itu sangat bagus. Rasanya enak sekali, seger sekali. Ini yang tanpa dibuka ada bunyi letupan blub gitu. Padahal ditaruh di kulkas dan ada sparklingnya ya. Ada sparklingnya. Daripada sampean minum karbonasi yang merek-merek di toko-toko swalayan, sampean kurang sehat, mending sampean bikin sendiri. Nah ini ada busanya naik ke atas. Ini usia 6 hari. Nikmat sekali. Ini nikmat sekali. Semakin lama di kulkas, semakin dingin, semakin nikmat sekali. Beberapa hari ini saya minum ini. Cuman kalau aroma, menurut saya sampean bikinnya itu jangan hanya dari nanas saja, kulit nanas saja. Sampean bikinnya dari ada stroberinya, itu jadi bagus. Ini ada ampasnya, ampas nanas, ampas stroberi. Jauh lebih nikmat sih sebenarnya. Jauh lebih nikmat yang ada leci atau yang ada stroberinya. Jadi nggak hanya nanas ya, dengan stroberinya. Jadi cara buatnya saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Sampean masukkan kulit nanas, kalau segini ini separuh nanas, kalau segini ini 1 nanas setengah. Ini mungkin sekitar 2 liter. Ini 1 liter lah. Ini separuh kulit nanas saya biasanya. Kalau ini hanya 1/4 saja, sedikit. Terus kulit nanas, jahe, sama kayu manis, terus cengkeh. Kalau sampean mau ada pedes-pedesnya seperti rujak legi itu, sampean kasih potongan cabai sedikit. Ini ada potongan cabenya, seger banget ini, ada potongan cabenya ini. Bikinan pertama ini ada potongan cabenya. Ini enak karena potongan cabai ini kurang pedas karena kurang potongan cabenya. Harusnya ada potongan cabenya sedikit aja, separuh cabai. Itu sudah nyaman sekali, enak sekali. Terus setelah itu ditutup dengan kain seperti ini, dikaretin selama 3 hari. Setelah 3 hari sampean saring. Begitu sudah disaring, baru sampean pindah ke botol, lalu masukkan ke kulkas Anda. Sampean masukkan ke kulkas, sampean minum sehari paling tidak 200 mili atau 150 lah. Ini 150 ini segelas ini. 150 mililiter. Nah, sampean minum segini terus. Kalau stok habis bikin lagi, stok habis bikin lagi, stok habis bikin lagi. Jadi yang belum saya tahu adalah ketika saya sudah minum ini rutin selama 1 bulan, terus saya berhenti, apakah
usus saya membaik atau mood swing lagi atau tidak, itu yang saya belum tahu. Tapi yang saya tahu adalah ketika saya minum ini pencernaan saya jadi lebih bagus dan mood swing semakin hilang dan tubuh itu semakin berenergik, tidak sering mengalami jarem-jarem kesakitan ketika banyak kegiatan, itu jarang sekali mengalami karena ada jahenya di sini, ada jahenya. Dan probiotik ini sangat bagus untuk teman-teman yang kurang paham tentang probiotik. Kalian bisa googling manfaatnya probiotik itu seperti apa. Sampean googling dulu, sampean pelajari, jika sampean cocok, sampean cobalah bikin seperti saya. Nanti sampean lihat hasilnya. Nanti kita berbagi ya, sharing seperti apa yang terjadi di sampean dengan seperti apa yang terjadi di saya. Karena ini sudah saya cobakan di orang-orang yang sakit anxiety disorder, psikosomatis, dispepsia di sekeliling saya. Beberapa hari ini saya cobakan yang ini, dan mereka menyatakan semuanya tidak ada yang masalah, tidak ada yang masalah. Perlu diketahui, mereka hanya dispepsia fungsional, bukan dispepsia organik. Tidak ada yang sampai perih, luka lambung, tukak lambung, itu tidak ada. Hanya dispepsia fungsional yang fungsinya terganggu jika salah makan atau pikirannya buruk, memicu kambuhnya dispepsia tersebut, gas tersebut. Jadi inilah video singkat saya tentang probiotik. Semoga teman-teman bisa ikut meniru karena bikinnya sangat mudah, dan semoga teman-teman juga bisa lebih sehat. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.